Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru berharap semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti pelajaran dari Pak Guru. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing untuk memohon berkat dan perlindungan dari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4, yaitu tentang menuliskan tokoh dalam cerita. Pak Guru ulangi sekali lagi, menuliskan tokoh dalam cerita. Berikut ini Pak Guru akan jelaskan apa itu cerita. Cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan baik berasal dari kejadian nyata yang disebut dengan non-fiksi ataupun tidak nyata yang disebut dengan fiksi. Tokoh adalah pelaku yang mengemban lakon dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Sedangkan penokohan merupakan upaya pengarang dalam menampilkan gambaran dan watak para tokoh, bagaimana mengembangkan dan membangun para tokoh dalam sebuah cerita. Di sini sudah bisa kamu bedakan apa itu artinya tokoh dan apa itu artinya penokohan. Jadi dari pengertian itu kamu dapat memahami untuk membedakan tokoh dan penokohan dalam sebuah cerita. Berikutnya adalah macam-macam tokoh cerita. 1. Berdasarkan perannya terhadap jalan cerita. A. Tokoh protagonis adalah penokohan yang mendukung cerita. Ini sering disebut dengan sifat tokoh protagonis ini adalah sifatnya baik. Tokoh protagonis, tokoh yang tabah dalam setiap cobaan, menghadapi masalah besar, sabar dan memperlihatkan sikap-sikap positif. Berikutnya adalah B. Tokoh antagonis adalah penokohan yang menjadi penentang cerita. Biasanya antagonis ini sifatnya adalah jahat. Tokoh antagonis ini memiliki karakter pendendam, bersifat curang, sombong, suka membuat masalah, dan suka melakukan kerusakan. Berikut ini adalah tokoh deuteragonis, adalah tokoh yang berada di pihak protagonis. Berikutnya tokoh rasioneur adalah tokoh yang dijadikan pengarang sebagai perwakilan dari pikiran pengarang secara langsung. Terakhir tokoh foil adalah tokoh yang berada di pihak antagonis. Berikut ini yang kedua, berdasarkan perannya dalam lakon serta fungsinya. A. Tokoh sentral adalah tokoh-tokoh yang paling menentukan menggerakkan lakon. Tokoh sentral meliputi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh utama adalah tokoh pendukung yang diutamakan dalam cerita atau penentang tokoh sentral. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak hadir dan sering diceritakan dalam setiap kejadian. C. Tokoh pembantu atau tambahan adalah tokoh yang memegang peran pelengkap atau tambahan. Tokoh pembantu ini perannya sedikit, kemunculannya dan tidak memiliki peran penting dan strategis. Baik, demikian penjelasan dari Pak Guru tentang menuliskan tokoh dalam cerita. Tugas kamu di rumah dari buku cetak Bahasa Indonesia kelas 4 halaman 48 latihan 1, menuliskan tokoh dalam cerita nomor 1 sampai 4, tulis soal, dikerjakan di catatan Bahasa Indonesia. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Selamat pagi, salam.